Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Bambang Karyadi di channel Nalcode. Di video kali ini kita akan melanjutkan terkait belajar bahasa scripting ya. Pokok bahasan di video kali ini yaitu terkait variabel. Oke, sebelumnya eh, perlu kita ketahui apa itu variabel. Untuk variabel, sekali lagi, apa itu variabel? Variabel sel ya, pastinya adalah suatu nama yang dapat digunakan untuk mewakili atau menampung sebuah nilai. Ibarat kata dia sebuah wadah ya, yang siap kita berikan suatu itu berupa nilai itu sendiri. Misalnya kita akan tuangkan air seperti itu, atau kita berikan wadah itu buah-buahan. Nah itu dah wadah. Sekali lagi dia tempat untuk mewakili atau menampung sebuah nilai. Nah, nilai variabel tadi dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya. Yang saya bilang tadi, kita tuangkan air, wadah itu isinya air, nilainya air. Kemudian kita tuangkan wadah itu buah-buahan, maka wadah itu menampung nilai buah-buahan itu sendiri. Nah, untuk contoh variabel dari bawaan Linux itu misalnya home, pet, history. Nah, ketika kita ketikkan ini di sel, ini akan mewakili nilai tertentu yang di dalamnya sesuai dengan variabel itu sendiri ya. Oke. Nah, langsung saja dari variabel itu ya. Oke. Kemudian untuk penulisan variabel langsung kita ke terminal ya. Kita buka dulu untuk terminalnya. Tuh, terminal kita buka. Nah, untuk penulisan variabel sekali lagi ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama bentuk penulisannya. Untuk bentuk penulisannya nama variabel sama dengan nilai variabel. Oke, seperti ini. Nama variabel kemudian sama dengan tidak pakai spasi ya, nilai variabel. Nah ini. Nah ini untuk penulisan variabel. Oke, kita latihan. Saya buat dulu untuk direktorinya mkdir bascript. Ini perintah mkdir ini untuk membuat directory atau make directory. Nah, dengan nama ini silahkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Saya buat nama direktorinya itu bascript. Oke, mkdir bascript, enter. Nah, untuk melihatnya kita pakai ls yang sini ada ya. Kemudian kita masuk ke directory bascript ya, supaya kita menampung latihan kita di directory bascript. Oke, perintah untuk pindah directory itu change directory atau cd spasi ikuti lokasinya yaitu bascript. Kita akan masuk ke directory bascript. Oke, enter. Nah ini kita sudah masuk ke directory bascript. Oke, kembali ke bahasan terkait penulisan variabel. Variabel kita tulis nama variabel tadi ya, nama variabel diikuti nilai variabel. Oke, misal untuk selanjutnya variabel bersifat sensitive case yang dimana membedakan huruf besar huruf kecil. Nah, misalnya variabel tulisannya seperti besar kecil, var 1 sama dengan nilai 1, misalnya seperti itu ya. Kemudian saya enter. Nah, untuk memanggilnya kita tinggal pakai echo spasi ikuti $, kemudian ketikkan var 1. Kalau kita tulis var 1 ini tidak akan nampil, karena balik lagi itu sifat dari variabel penulisannya itu sensitive case, jadi harus sama sesuai. Kalau kita salah seperti ini, misalnya v nya kecil, kita enter, tidak ada nilai karena case sensitive atau sensitive case. Nulis besarnya harus, besar kecilnya harus sesuai. Kita ketikkan sesuai dengan tulisan yang awal ini ya. Oke, kita ketik ikutin $, var 1. Oke, ketika kita enter, nah muncul nilainya, nilai. Nah ini sekali lagi variabel bersifat sensitive case. Kemudian selanjutnya penulisan variabel itu harus dimulai dengan alfabet, disusun dengan dimulai dengan karakter ya, alfabet, kemudian diikuti variabel, dan kemudian diikuti dengan nilai numerik seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk penulisan variabel juga, yaitu variabel dapat ditulis dengan apa, menggunakan huruf kecil semua atau huruf besar semua. Nah ini misalnya
gabungan atau campuran, yaitu besar kecil. Nah, misalnya kita akan tulis variabel kecil semua, misalnya par 1 sama dengan nilai 2. Variabelnya tulisannya kecil semua ya, kemudian enter. Nah, ketika kita panggil echo, kita ikuti $, kemudian tulis misalnya yang tadi ya, var 1, maka yang tadi nilai 1. Ketika kita tuliskan echo ikuti variabelnya itu kecil semua, var 1 ini beda ya dengan tulisan yang atas. Ketika kita enter, maka nilai 2. Nah, itu ya, sekali kan sensitif. Kemudian penulisan variabel itu kita bisa menggunakan huruf kecil semua ya, kecil semua, atau besar semua ya bisa, atau gabungannya seperti ini, besar atau kecil. Nah, ini penulisan variabel ya, besar kecil tulisannya, atau besar semua atau kecil semua atau gabungannya. Selanjutnya untuk penulisan variabel, ketika kita akan mengisi nilai itu dengan 2 string, maka si variabel itu harus menggunakan kutip ya, si nilainya itu. Oke, misalnya variabel 2 saya nilai misalnya TKJ. Oke, variabelnya TKJ. Nilainya itu dari singkatannya saya harus pakai kutip karena lebih dari 1 string, yaitu teknik komputer jaringan. Nah, ini harus pakai kutip karena lebih dari 1 string, jadi harus pakai kutip. Ketika kita enter, nah kita panggil echo $TKJ, maka akan muncul teknik komputer jaringan. Jika tidak, seperti ini hasilnya. TKJ misalnya RPL misalnya saya ketikkan tanpa adanya kutip, misalnya rekayasa perangkat lunak. Nah, ini tanpa kutip, apa yang terjadi? Maka perintah bash not found ya, comment not found, karena dia sekali lagi string ya, harus digunakan kutip. Oke. Selanjutnya, jika variabel digabungkan dengan string lain, maka proteksi variabel tersebut dengan tanda kurung kurawal. Misalnya saya gunakan yang ini ya, variabel TKJ. Saya gabungkan dengan string lain, misalnya TKJ1 atau TKJ2. Kita gabung untuk cetaknya echo TKJ1 2 lah, 2 supaya lihat TKJ2. Nah, ini tidak akan bisa. Karena apa? Si variabel harus diproteksi terlebih dahulu untuk membedakan nama variabelnya. Karena kalau sini udah jadi nama variabel baru, yaitu TKJ2. Kita cek misalnya seperti ini. Nah, ini nilainya kosong kan? Karena istilahkan ini nama variabel TKJ2. Akan tapi kita ingin menggabungkan variabel TKJ saja dengan string baru, misalnya 2, ini maka gunakan proteksi dengan kurung kurawal. Saya bersihkan dulu. Misalnya kita tulis misalnya yang tadi ya, echo kemudian kurung kurawal buka, kemudian masukkan TKJ, kurung kurawal tutup, ikuti tanda 2. Nah, ini akan kita lihat. Nah, ya kan, jadi isi variabel TKJ digabungkan dengan string lain, maka hasilnya ini teknik komputer jaringan seperti itu. Oke, itu ya, dari gabungan dari variabel kita gabungkan dengan string lain. Nah, oke, demikian bahasan kali ini terkait variabel. Baru sekali lagi, untuk penulisan variabel ini kita belum masukkan ke scriptnya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan langsung menggunakan script file.sh-nya ya. Ini langsung dieksekusi di terminalnya, karena sifatnya itu interpreter ya, bisa dieksekusi langsung tanpa harus dibuat executable-nya. Jadi sekali lagi, untuk perintah bash itu bisa dijalankan langsung di terminalnya. Nah, selanjutnya untuk kedepannya kita akan belajar membuat scriptnya ya dengan editornya V. Oke, demikian pertemuan kali ini terkait belajar variabel di bash scripting. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.